Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Wibowo. Saya akan melaksanakan uji kompetensi untuk video pembelajaran, dan ini adalah kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Baik, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, Guru akan mengabsen Afif, Agi, Akhtiar. Kita memasuki pelajaran yang baru. Pak Guru akan bertanya tentang pelajaran yang telah lalu. Coba siapa yang mau menjawab apa pelajaran kita yang telah lalu? Baik. Minggu yang lalu kita belajar tentang iman kepada kode dan kodar. Betul apa tidak? Baik, betul. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang menggapai rahmat Allah dengan berbuat ihsan. Oh maaf, ini ada salah redaksi ya. Nah, ini bukan berbuah, ini berbuat. Nah, berbuat ihsan ya. Ini yang akan kita bahas adalah menggapai rahmat Allah dengan berbuat ihsan ya, berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ada yang tahu ihsan itu apa? Belum ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu karena ini berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab, dan ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari karena yang namanya ihsan itu secara bahasa itu artinya adalah perbuatan yang baik ya, perbuatan yang baik. Nah, akan saya bacakan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar bisa dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri, menganalisis, mengevaluasi tentang tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan dari Quran surat Al-Baqarah. Kita khususkan di surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian nanti mengidentifikasi makna ya dari Quran surat Al-Baqarah. Kemudian menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan di surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, dalil pokok dari pembahasan kita hari ini yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 83. Nah, baik, sebelum kita bahas isi atau paparan dari ayat tersebut, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi dalil pokok dari pembahasan kita pada perbuatan ihsan, perbuatan baik ya. Baik, kita akan identifikasi hukum tajwid. Nah, hukum tajwid itu maksudnya adalah cara membaca. Nah, mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada bacaan di atas ya, pada bacaan di atas. Kita batasi di 3 hukum tajwid pada 3 kata. Pertama, ihsanawa. Siapa yang mau menjawab? Baik,
Apa hukum bacaannya? Idgham bi gunnah. Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Alasannya? Karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya apa? Masuk dengan mendengung, ya. Betul ya? Baik, kita kasih tepuk tangan. Nah, arti keseluruhan ayat. Nah, arti keseluruhan ayat. Coba kita baca bersama-sama. Artinya, ya, hari ini. Nah, sekarang pengertian ihsan, ya. Pengertian ihsan ini secara singkat saja, ya. Pengertian ihsan. Ihsan secara bahasa adalah perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu disebut dengan ihsan, ya. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, banyak perbuatan baik, ya. Apa contoh perbuatan baik? Apa? Sholat. Nah, sholat perbuatan baik atau bukan? Ya, betul, perbuatan baik. Apalagi? Apalagi, Mas? Menolong orang. Ya, menolong orang juga perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah anjuran atau bahkan kewajiban dari Allah dan Rasul kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini, ya, pengertian ihsan. Kemudian ihsan selalu dikaitkan dengan iman dan amal soleh, ya. Ihsan selalu dikaitkan dengan iman dan amal soleh, ya. Ini iman dan amal soleh. Kenapa dikaitkan dengan iman? Perbuatan baik itu selalu dikaitkan dengan iman, karena keimanan itu harus dibuktikan. Ada bukti. Nah, kalau kalian seumpamanya suka kepada seseorang, itu ada buktinya apa enggak? Perlu bukti apa enggak? Perlu, ya. Buktinya apa? Nah, sama dengan iman. Orang dikatakan beriman itu tidak hanya mengaku saya sebagai orang beriman. Kalau hanya seperti itu saja mudah. Banyak orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga kalau iman hanya diucapkan. Maka iman harus dikaitkan dengan amal soleh, ya. Amal soleh itu sebagai bukti dari keimanan. Makanya dulu pada zaman Rasul ada seseorang yang namanya itu disebut atau dikenal julukannya itu sebagai orang munafik. Tahu munafik? Ada yang tahu munafik itu apa? Orang munafik itu apa? Orang yang antara ucapan dan perbuatannya berbeda. Nah, berbeda. Di ucapannya dia ngaku Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan dia sebagai orang Islam. Itu orang munafik. Ada apa enggak hari ini? Ada. Nah, ada, ya. Itu hanya ciri-cirinya. Tapi kita nggak boleh menyebut kamu sebagai orang munafik. Nggak boleh, ya, gitu, ya. Zaman Rasul pun Rasul nggak pernah mengatakan kamu munafik sekali. Kalau sekarang disebut muna, gitu, ya. Munafik. Nah, tidak boleh. Orang munafik itu hanya diketahui dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri orang munafik. Nah, ini jadi ihsan akan selalu dikaitkan dengan amal soleh, ya, amal soleh. Jadi kegiatan yang amal-amal soleh tadi sebagai bukti dari keimanan seseorang. Baik, selanjutnya iklan sebentar itu, ya. Nah, baik, pembagian ihsan. Nah, pembaikan ihsan atau pembagian dari amal baik, perbuatan baik itu dibagi menjadi dua. Pertama, ihsan atau perbuatan baik kepada siapa? Kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Kemudian yang kedua, ihsan kepada sesama manusia. Ini apa saja ini? Ihsan kepada orang. Kedua, kerabat karib. Ketiga, empat, lima, enam, kepada binatang dan lain-lain. Ini kepada sesama manusia. Ya, ini sesama makhluk ya, makhluk Allah termasuk binatang. Ini juga perbuatan baik ya kepada binatang. Nah, ini pembagian ihsan. Jadi pembagian ihsan yang pertama, iman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini akan disebut atau dikenal sebagai orang yang baik selama dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah berat atau tidak? Tidak? Serius? Berat? Nggak berat? Oh berat. Nah, masa berat? Lebih mudah mana menjalankan perintah Allah atau melakukan dosa? Lebih mudah melakukan dosa. Kenapa lebih mudah melakukan dosa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa orang lebih mudah melakukan sebuah dosa daripada melakukan ibadah? Karena ada makhluk Allah yang disebut dengan apa? Syaitan, jin, iblis. Nah, itu yang terus. Jadi di samping kita itu ada setan. Tapi bukan manusia ya. Di samping kita itu ada setan. Nah, setan itu bukan hanya makhluk halus, ada juga makhluk yang nyata. Jadi setan itu sifat ya, sifat seseorang yang mengajak kepada keburukan. Itu sifatnya setan. Jadi kalau ada teman kita ngajak kepada keburukan, berarti dia setan. Nah, sifatnya setan. Karena ada memang seperti itu. Di Quran surat An-Nas ayat terakhir bunyinya apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was, khawatir kepada jiwa manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Nah, jadi manusia ada yang bersifat seperti setan ya tadi contohnya. Jin juga ada. Jin itu yang kasat, yang tidak terlihat ya, kasat mata. Nah, ada yang bisa lihat jin? Ada yang mau lihat? Gak usah kepengen lihat namanya jin. Nah, karena nggak ada kerjaan sekali lihat jin ya. Nah, ini jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian kepada sesama, lah ini bisa sudah kita ketahui bersama lah, berbuat baik pada orang tua, pada kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga, bahkan kepada binatang, ya, kepada binatang. Ini sesuai dengan yang Quran surat Al-Baqarah tadi ya, arti yang kita baca ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita akan mengidentifikasi gambar. Ada berapa gambar di sini? Ada 4 gambar. Gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama. Ini terlihat ada seorang bapak-bapak memberikan sedekah atau rezeki kepada orang yang lemah lah, pengemis, ya, fakir miskin. Kalau gambar ini, nah, gambar bawahnya, coba Mbak, gambar bawahnya, yang ini, menolong sesama manusia. Nah, ada orang sedang mau menyeberang kesusahan, kita bantu, ya, kita bantu. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang, ada teman kesusahan,
malah sibuk video, dibiarin malah sibuk video, ya. Ini perbuatan yang tidak sopan, tidak baik lah ya, tidak baik. Kalau ada orang kesusahan, diapakan? Ditolong, dibantu. Nah, ini sesama manusia. Kemudian yang ini atas, nah yang atas tentang apa Mbak? Membantu orang tua, betul ya. Jadi membantu orang tua itu suatu kewajiban. Ya, ini perbuatan baik kita di rumah. Kalian sebagai siswa, anak punya orang tua di rumah, jangan hanya jadi raja di rumah sendiri makan. Kalau yang perempuan ini membantu masak atau tidak? Serius? Alhamdulillah. Kalau yang laki-laki ini suka mencuci baju sendiri apa dicucikan? Cuci sendiri atau dicucikan? Nah, ini juga, ini sudah besar ya, sudah besar, sudah SMK kelas 3 lagi. Nah, maka harus sebisa mungkin membantu orang tua. Yang ketiga, keempat, ini gambar tentang ibadah sholat, ya, suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi setiap orang wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Ya, ini. Nah, berdasarkan gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ini kita bisa cari beberapa hal yang bisa kita diskusikan, ya, beberapa hal yang kita diskusikan. Ada 4 bahan diskusi, ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok paling barat ini kelompok 1. Silakan cari nanti contoh dari perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 83. Kelompok 2 yang sebelah sini, bagaimana cara seseorang agar bisa senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya. Kelompok 3, apa hikmah dari perilaku ihsan, perilaku yang baik? Hikmahnya apa? 3 paling tidak. Kemudian yang terakhir sebelah sini, apa akibat seseorang yang tidak berbuat ihsan? Nah, jadi tidak mau berbuat ihsan berarti berbuat apa? Berbuat buruk, ya. Akibatnya apa? Nah, silakan Pak Guru bagikan lembar kerjanya nanti untuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan ke kelompok masing-masing untuk, nah ini tugasnya ya, bagi. Nah, ya, boleh untuk menggunakan fasilitas HP atau buku. Di buku juga bisa di halaman di halaman 103, ya, di buku sini halaman 103. Ya, kalau yang di LKS bab pertama. Nah, silakan bawa kursinya ke sini, masuk untuk diskusi, pura-pura saja. Tapi ini tulis beneran yang ini. Masih. Satu aja nanti buat presentasinya. Apa? Nggak usah. Ya, yang ini aja. Ini kursinya maju ke sini, jadi kayak orang diskusi gitu. 106, 103 apa 106 tadi?
Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Baiklah, setelah kalian melakukan diskusi antar kelompok, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan diskusi antar kelompok. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan perwakilannya. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 perwakilannya? Afif. Baik, di sini. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Contoh dari perilaku Ihsan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menghormati, mematuhi dan memuliakan kedua orang tua, membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim maupun fakir miskin. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil, mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan tepat waktu, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperangi baik kepada orang lain, memenuhi segala janji-janji yang pernah diucapkan dan ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Tema, bagaimana cara seseorang agar bisa senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Berdoa dan berzikir dalam artian tidak boleh meremehkan kekuatan doa dan berzikir. 2. Tersenyum. 3. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk amalan serta ibadah yang mulia. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Berperilaku jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok ketiga, siapa yang mau mewakili mempresentasikan hasil diskusinya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok desa 3 mau mempresentasikan hasil kelompok 3. Apa hikmah dari perilaku Ihsan? Hikmah dari sikap Ihsan: 1. Mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ridha Allah. 2. Jauhkan dari kesulitan, karena bila kita perilaku baik pasti saat menghadapi kesulitan banyak orang yang bersedia menolong kita. 3. Disayangi oleh kedua orang tua. 4. Mendapatkan hormat dari orang lain. 5. Dihormati atau dihargai orang-orang yang sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tema, apa akibat seseorang yang tidak berbuat ihsan? Tidak berbuat ihsan dapat menyebabkan seseorang menjadi jauh dari Tuhan dan kurang dekat dengan Tuhan. Seseorang yang tidak berbuat ihsan juga akan kurang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dan dapat menimbulkan rasa tidak aman dalam diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dipresentasikan tadi hasil dari diskusi masing-masing.
Silakan sekarang dikumpulkan kembali hasil atau lembar kerjanya. Semuanya jangan apa-apa. Semuanya ya Pak ya? Ya, semuanya. Baik, terima kasih ya, tadi sudah kita laksanakan diskusi bersama pada materi menggapai rahmat Allah dengan berbuat ihsan. Baik, sebagai kegiatan penutup, sebelum kita tutup atau akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini karena waktu sudah hampir habis, Guru akan bersama kalian akan mengambil kesimpulan, ya. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita hari ini? Baik, tadi ya, sudah ada bagiannya. Apa kesimpulan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, angkat tangan. Ya. Baik, apa kesimpulannya? Ya, sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk berbuat baik agar mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita mau menggapai rahmat Allah, harus kita upayakan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya, apa kesimpulan selanjutnya? Baik. Yang kedua, ihsan atau berbuat baik dibagi menjadi dua, yakni kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ya, berbuat baik atau ihsan itu dibagi menjadi dua, yakni ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Kemudian selanjutnya, apa kesimpulan selanjutnya? Baik. Berbuat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Ya, berbuat baik kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang selanjutnya, baik. Berbuat baik kepada manusia dengan cara hormat kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, binatang, dan lain-lain. Ya, berbuat baik kepada manusia dengan cara hormat kepada orang tua, kemudian kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Ya, itu kepada sesama manusia. Kemudian selanjutnya, ya, jadi hikmah berbuat baik menjadikan hati lebih tenang, memperbanyak persaudaraan dengan sesama dan hidup menjadi lebih bahagia. Ya, itulah cara kita untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berbuat baik sebanyak-banyaknya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, tidak ada. Baik. Karena waktu kita sudah habis, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Untuk siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.